Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-9 adalah manajemen menu. Penjualan makanan memberikan kontribusi yang berarti bagi hotel. Di sini, tujuan manajemen menu adalah mengoptimalkan pendapatan hotel dari sumber penjualan makanan di restoran. Untuk membuat manajemen menu yang baik, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan matriks dan pendekatan non-matriks. Dalam proses pengembangan menu, kita harus berorientasi pada masa depan dan mengevaluasi masa lalu. Berorientasi pada masa depan artinya kita sudah menyiapkan konsep yang sudah ditentukan, sedangkan evaluasi akan masa lalu kita mengetahui kompetensi atau pelanggan. Jadi kita tahu pelanggan kita itu seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu direncanakan, baru menu di launching. Untuk mempersiapkan menu yang baik, kita harus memahami kompetisi dan pelanggan kita. Artinya kita tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Dan kita juga tahu seperti apa pesaing kita. Bagaimana caranya? Dengan cara survei atau mengetahui opini mengenai restoran Anda dari pelanggan yang sekarang maupun calon pelanggan. Survei yang baik mengandung pertanyaan tentang pemilihan menu, pemberian harga akan menu, kualitas dan kuantitas makanan, waktu tunggu, pengetahuan pelayan akan menu, kebersihan, dan lain-lain. Ada 5 macam tipe menu. Yang pertama menu standar. Terus yang kedua menu kombinasi, menu spesial, menu siklus, dan menu harian. Yang pertama adalah menu standar. Biasanya mereka menyediakan menu yang sama setiap hari. Yang kedua, menu kombinasi. Menu kombinasi ini biasanya selain ada menu standar, dia juga memperkenalkan menu baru di antara menu harian yang disajikan. Yang ketiga adalah menu spesial. Menu ini dihasilkan dari bahan yang tidak digunakan dari menu lain. Atau ada juga, misalkan supplier menawarkan ada bahan baku yang terbaik nih, bisa dibeli oleh resto atau hotel dan dibuat menu spesial. Jadi kuncinya di sini adalah kreativitas chef. Yang keempat adalah menu siklus. Di sini ada paket menu yang sudah dipilih dan periodenya berulang. Biasanya ada di sekolah, rumah sakit, kafetaria, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menu harian. Di sini adalah bentuk lain dari menu spesial tetapi yang harian. Jadi menunya berganti-ganti sesuai dengan perubahan harga bahan baku yang berubah-ubah atau ada pembelian spesial. Mendesain menu. Seperti apa sih menu yang baik itu? Menu yang baik harus memperhatikan penempatan menu dan kontennya. Selain itu juga harus mendorong pelanggan untuk memesan item-item apa saja yang ditawarkan oleh menu Anda. Dan gimana cara mencapainya? Yaitu dengan menempatkan desain gambar seperti icon, warna-warna yang menarik, dan harganya itu ditempatkan juga secara strategis. Menurut penelitian, pelanggan biasanya tidak membaca menu, melainkan membaca cepat. Jadi nggak baca pelan-pelan gitu, biasanya baca cepat. Dan apa yang pertama dilihat dan yang terakhir dilihat, itulah yang paling diingat. Jadi, tempatkan item-item yang menguntungkan di tempat yang menarik perhatian pelanggan. Bisa kita lihat di gambar, di sini ada 3-page menu ya. Biasanya nih pelanggan yang dilihat itu dari bagian tengah kanan, yaitu angka nomor 1 ini. Selanjutnya dia akan melihat ke angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini yang pertama kali dilihat itu adalah bagian tengah kanan, agak ke tengah, dan yang terakhir dilihat juga akan kembali ke tengah. Selanjutnya kita bisa lihat gambar sebelah kiri, yaitu 2-page menu. Biasanya yang dilihat itu juga nomor 1 dulu dari bagian tengah yang sebelah kanan menuju ke nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau kembali ke bagian tengah sebelah kiri. Itu biasanya yang paling diingat pelanggan. Sedangkan di 1-page menu, di sini berarti menunya cuma ada 1 lembar. Biasanya ini yang dilihat oleh pelanggan itu yang tengah dulu, atau nomor 1, selanjutnya ke atas nomor 2, lalu turun ke nomor 3.
Jadi usahakan untuk menempatkan menu-menu yang memberikan paling banyak keuntungan di tempat-tempat yang strategis. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai tingkat popularitas item menu yang akan menunjukkan bagaimana tren atau kecenderungan pelanggan dalam memilih suatu item atau memilih menu yang disukai. Nantinya di sini bisa digunakan sebagai forecast atau peramalan periode berikutnya. Caranya dengan menghitung berapa jumlah porsi yang terjual dibagi dengan jumlah pelanggan kalikan 100%. Maka ketemu berapa persen popularitas menu tersebut. Untuk menggunakan rumus tingkat popularitas ini sudah muncul ya kemarin di UTS. Misalkan jumlah pelanggan dalam 1 bulan 500 orang. Ada 3 item menu yaitu nasi goreng nanas, ikan bakar pedas, dan sate campur. Maka tingkat popularitasnya masing-masing item ini yaitu jumlah pesanannya untuk nasi goreng nanas 200 dibagi dengan jumlah pelanggan kalikan 100%, maka ketemu 40%. Sama untuk ikan bakar pedas ketemu 26% dan sate campur 34%. Dari sini kita bisa menghitung forecast untuk periode mendatang. Misalkan untuk seminggu ke depan jumlah pelanggannya yang datang diperkirakan 150 orang. Tinggal kalikan saja dengan tingkat popularitas masing-masing item menu ini, maka jumlah porsi yang kita siapkan untuk periode mendatang adalah 60 porsi nasi goreng nanas, 39 porsi ikan bakar pedas, dan 51 porsi sate campur. Jadi dengan adanya forecast yang berkelanjutan dan ada riwayat penjualan yang tercatat dengan baik, manajemen dapat melakukan analisis mendalam terhadap item-item menu yang ditawarkan. Nantinya analisis ini akan membantu manajemen dalam mengendalikan harga pokok makanan, menentukan strategi penawaran harga, tingkat produktivitas karyawan, dan mutu layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sekian materi 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di Lensa. Insya Allah akan segera saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.